Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tegar Valentino. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang neuroplasticity. Jadi apa itu neuroplasticity? Kalau secara istilah, neuroplasticity itu terdiri dari dua kata, yaitu neuro dan plasticity. Kemudian berasal dari kemudian neuro yaitu yang berarti otak, dan plasticity yaitu berasal dari kata plasticus yang berarti mudah dibentuk. Jadi kalau digabung menjadi otak yang mudah dibentuk gitu. Berarti otak mudah dibentuk, Kak. Apakah plastisin? Apa plastik? Mari kita bahas. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian neuroplasticity menurut Mateus Aparicio dan Rodriguez Moreno, plastisitas otak atau biasa disebut dengan neuroplasticity atau juga bisa disebut dengan brain plasticity merupakan suatu kemampuan sistem saraf dalam mengubah aktivitasnya dalam menanggapi stimulus baik intrinsik maupun ekstrinsik dengan menata ulang struktur, fungsi, dan koneksinya. Kemudian ada dari Matt Buderbov dan Prabude M. Madi, neuroplasticity adalah suatu proses yang melibatkan perubahan struktural dan fungsional yang adaptif pada otak. Hal ini didefinisikan sebagai kemampuan sistem saraf untuk mengubah aktivitasnya dalam menanggapi rangsangan intrinsik atau ekstrinsik dengan menata ulang struktur, fungsi, atau koneksinya setelah cedera seperti stroke ataupun cedera otak traumatik. Untuk kesimpulannya, kita kan sudah mendengarkan sudah membaca dari kedua ahli, itu mirip-mirip ya, agak mirip-mirip. Jadi intinya itu neuroplasticity itu suatu proses yang terjadi pada otak yang memungkinkan ia berkembang baik dari segi struktural, fungsional maupun koneksi dan lain-lain, guna mungkin menyembuhkan kalau ada cedera gitu, atau ya menyembuhkan ataupun merecovery gitu, atau merekonstruksi seperti itu. Kemudian ada kaitannya dengan gerontologi. Relevansinya itu apa? Yaitu terletak pada potensi intervensi dan strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan plastisitas otak selama proses penuaan, sehingga memungkinkan kualitas hidup yang lebih baik dan fungsi kognitif yang optimal bagi lansia. Jadi sebelumnya pada tahun abad ke-19an ilmuwan kayak percaya bahwa perkembangan otak cuma ada di anak kecil aja sampai mungkin sampai remaja. Nah, ketika dewasa sampai lansia itu udah nggak berkembang. Ternyata itu salah, dan pada beberapa dekade berikutnya ada penemuan bahwa sampai lansia pun masih tetap bisa berkembang gitu, tetap bisa tumbuh gitu, tetap bisa melakukan plastisitas otak. Kemudian jenisnya apa aja sih, Kak? Nah, kemudian untuk jenisnya itu ada yang pertama plastisitas sinaptik. Synaptic plasticity yaitu kemampuan otak untuk meningkatkan atau mengurangi kekuatan sinyal di antara neuron. Misalnya proses belajar seringkali melibatkan pembentukan koneksi sinaptik yang baru atau penguatan koneksi yang sudah ada. Bisa diperhatikan di gambar sebelah kanan.
Di situ ada dua sel saraf, ada dua jaringan saraf yang di tengah-tengahnya itu terjadi transmisi neurotransmitter oleh sinaptik. Nah, di sinaptik tersebut kan ada reseptor gitu kan, ada reseptor gitu. Nah, untuk menerima neurotransmitter yang dikirim dari neuronnya satunya gitu. Nah, ketika proses belajar terjadi, itu seringkali terdapat pembentukan reseptor baru. Selain itu juga bisa ketika dalam kita belajar terus, itu jarak antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya itu dekat. Jadi transfernya lebih mudah, dan itu akan menimbulkan terjadinya long term potentiation, yaitu peningkatan sinaptik yang mengikuti stimulasi listrik frekuensi tinggi. Long term potensiasi. Jadi ketika kita sering belajar terus sinaptiknya reseptornya tambah banyak, ataupun jarak antar jaringannya itu lebih dekat, itu akan menambah memori kita, memperpanjang memori kita. Namun sebaliknya, ketika kita jarang belajar, itu reseptornya itu ya akan segitu-segitu aja, atau malah bisa berkurang gitu, dan jaraknya pun bisa jadi antar jaringan itu jauh. Itu disebut long term depression. Oke, kemudian yang kedua itu ada plastisitas struktural, yaitu kemampuan otak untuk mengubah organisasi fisiknya dalam respons terhadap belajar, pengalaman, ataupun cedera. Contohnya, jika seseorang rutin bermain piano, area otak yang terkait dengan koordinasi tangan mungkin akan berkembang. Kita lihat contoh di slide berikutnya. Nah, ketika seseorang kita fokus ke contohnya aja ya. Tadi kan seseorang sering bermain piano. Nah, ketika seseorang sering bermain piano, maka dia akan terus mendapatkan pengalaman baru, sehingga itu bisa membuat sel saraf yang di bagian yang bertanggung jawab untuk bermain piano, koordinasi tangan, bagian otak yang fokusnya di koordinasi tangan itu bisa berkembang, yaitu akan tumbuhnya dendrit baru, atau akan tumbuhnya dendrit baru gitu. Jadi adanya perubahan dari segi struktural pada sel saraf atau jaringan saraf sebagai respon terhadap belajar, pengalaman, atau cedera. Oke, kemudian yang terakhir itu ada plastisitas fungsional atau functional plasticity, yaitu suatu kemampuan otak untuk memindahkan fungsi dari satu area otak yang rusak ke area lain. Misalnya, jika seseorang mengalami cedera di bagian otak yang bertanggung jawab atas kemampuannya bicara, otak mungkin memindahkan fungsi tersebut ke area lain. Nah, bisa dilihat gambar di sampingnya. Itu ada sel saraf yang hitam, itu adalah sel saraf yang mati. Nah, ketika sel saraf itu mati atau cedera, itu akan menghambat kayak tubuh gitu, menghambat tubuh. Nah, untuk mengantisipasi itu, tugas dari si sel saraf yang rusak atau mati ini itu dialihkan ke
sel saraf yang terdekat, jaringan saraf yang terdekat. Jadi masih tetap seimbang gitu, dan ya gitulah, masih tetap seimbang dan masih tetap bisa normal gitu, masih bisa normal. Namun sel saraf yang di samping-sampingnya itu akan bekerja lebih ekstra gitu, karena mendapatkan 2 job gitu, kayak simpelnya. Kemudian kaitannya dengan gerontologi itu kita bahas yang struktural plasticity ya. Seiring bertambahnya usia, otak mengalami berbagai macam perubahan, baik dari segi fisik maupun struktural. Fisik, struktural maupun fungsional. Beberapa area otak mungkin akan menyusut, aliran darah pun akan bisa berkurang, ataupun jumlah sinapsis yang menurun. Meskipun demikian, otak masih memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus belajar. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita menua, otak tetap dapat memperbarui dirinya. Meskipun efisiensinya menurun, otak tetap dapat mempertahankan fungsinya. Kemudian fungsional plasticity, seiring bertambahnya usia, otak mengalami penurunan kapasitas dalam beberapa fungsi tertentu. Namun berkat plastisitas fungsional, otak tetap bisa menjalankan fungsi tersebut dengan bantuan area lainnya. Ini bisa diartikan sebagai upaya kompensasi otak terhadap proses penuaan. Oke, cukup sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.